selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, selamat datang kembali. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang standar profesional akuntan publik. Yuk kita belajar bersama ya. Pengertian standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik dapat diartikan sebagai suatu standar teknis yang merupakan panduan atau aturan dalam memberikan jasa bagi seseorang akuntan publik di Indonesia. Hasil dari pengembangan tersebut berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1973. Standar ini disusun oleh Komite dalam Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI dan diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Telah terjadi perubahan di awal tahun 90-an, menuntut seorang akuntan publik berprofesi untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa entitasi, dan jasa akuntansi dan review. Macam-macam standar atau panduan profesional akuntan publik. Yang pertama, standar auditing. Standar auditing adalah suatu dewan standar profesional akuntan publik yang diterbitkan terdiri dari 10 standar auditing atau PSA, termasuk interprestasi atau IPSSA. Standar auditing bersifat mengikat bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya wajib. Kedua, standar atestasi. Menurut Alvin dan kawan-kawan tahun 2001 mengatakan bahwa standar atestasi merupakan suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk dipatuhi oleh Badan Penyusunan Standar AICPA dalam menggambarkan standar yang terperinci atas jenis jasa atestasi yang lebih spesifik. Standar kompilasi dan standar review. Menurut Alvin dan kawan-kawan pada tahun 2001 mengatakan bahwa standar kompilasi bertujuan untuk menerbitkan tanggung jawab akuntan publik ketika akuntan publik terlibat dengan laporan keuangan dari perusahaan swasta non-publik yang tidak diaudit. Standar ini dikenal sebagai Statement on Standard for Accounting and Review Service. Dari pernyataan sebelumnya, pada bulan Desember 1978 telah menggantikan tentang standar auditing untuk laporan keuangan yang tidak diaudit. Mencakup dua jenis jasa spesifik, yaitu 1. Seorang klien dibantu oleh akuntan dalam mempersiapkan laporan keuangan serta tidak memberikan sedikitpun kendala atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, akuntan melakukan sejumlah wawancara dan prosedur analitis yang dapat memberikan dasar bagi pemberian tingkat keandalan terbatas di mana tidak ada modifikasi material yang perlu dibuat lagi bagi laporan tersebut. Standar konsultasi. Menurut Alvin dan kawan-kawan pada tahun 2001 mengatakan bahwa standar konsultasi bertanggung jawab untuk menerbitkan ketetapan atas jasa konsultasi yang dilakukan oleh akuntan publik. Dalam mengembangkan penemuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikan kepada klien, jasa konsultasi berbeda secara fundamental dari jasa estasi, di mana laporan akuntan publik atas sebuah tuntutan yang merupakan tanggung jawab dari pihak lain. Standar pengendalian mutu dilansir dari link yang sudah diterapkan, yang sudah ada, memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika kompartemen akuntan publik. Standar umum menekankan pada kualitas diri yang harus dimiliki oleh seorang auditor, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Auditor harus menjalankan pendidikan formal di bidang akuntansi atau auditing agar pengalaman praktis yang cukup banyak dalam bidang kerja serta pendidikan profesional yang berkelanjutan. Independensi sikap mental. Bersikap independen harus dimiliki seorang auditor dalam arti seorang auditor tidak boleh terpengaruh oleh oknum tertentu
karena pekerjaannya sangat berguna untuk kepentingan umum. Profesi akuntan publik telah menetapkan aturan yang disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia agar setiap anggota menjaga diri dari kehilangan kepercayaan dan persepsi independen masyarakat. Kehati-hatian profesional dengan cermat dan seksama. Seorang auditor harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh kehati-hatian. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari terjadinya kecerobohan serta sikap asal percaya. Tetapi tidak diharapkan untuk membuat suatu pertimbangan yang sempurna dalam setiap kesempatan. Perencanaan dan supervisi audit. Penugasan audit telah direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga terdapat suatu proses audit yang baik dan supervisi yang tepat terhadap para auditor pemula. Supervisi merupakan hal yang sangat esensial dalam penugasan audit karena sebagian besar pekerjaan lapangan dilaksanakan oleh para anggota yang kurang berpengalaman. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien. Seorang auditor dapat bahwa klien memiliki suatu sistem pengendalian intern yang sangat baik, di mana hal tersebut mencakup pengendalian intern yang memadai dalam penyediaan data dan catatan-catatan perusahaan. Maka, jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan dapat berkurang secara signifikan dibandingkan bila pengendalian di perusahaan klien tersebut kurang memadai. Bukti audit yang cukup dan kompeten. Audit harus mempersiapkan suatu laporan atas keseluruhan laporan keuangan, termasuk pengungkapan informatif. Standar pelaporan menghendaki bahwa laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, serta menyatakan kondisi yang membuat prinsip akuntansi yang diterima secara umum tersebut tidak dapat diterapkan secara konsisten pada periode saat ini dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi pada periode sebelumnya.